Perbedaan catatan keuangan dengan laporan keuangan. Banyak para pebisnis yang mengabaikan hal pencatatan keuangan maupun laporan keuangan, yang intinya adalah mengabaikan pembukuan yang mencatat detail aliran masuk dan keluar uang yang ada di bisnis tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, mungkin kalian sering mendengar tentang laporan keuangan atau catatan keuangan ini. Tapi apakah kalian tahu apa sih arti sebenarnya dari kedua kata ini? Baik, langsung akan aku bahas pada pertemuan ini. Catatan keuangan merupakan pembukuan keuangan untuk bisnis atau usaha kecil dan juga menengah. Catatan keuangan sendiri itu tidak serumit seperti membuat laporan keuangan ya. Jadi di catatan keuangan ini hanya dibuat berdasarkan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Sebuah perusahaan besar itu biasanya menyerahkan pencatatan keuangan ini pada seorang akuntan yang profesional ya, yang memang sudah berpengalaman dalam pembuatan catatan keuangan ini. Nah, nantinya perusahaan itu akan membayar seorang akuntan tersebut untuk mengerjakan catatan keuangan ini. Kemudian catatan keuangan ini terdiri dari apa saja? Langsung saja, catatan keuangan ini meliputi yang pertama itu adalah catatan pengeluaran. Nah, di catatan pengeluaran ini berisi semua pengeluaran baik dari biaya operasional, kemudian pembelian material atau bahan baku pada perusahaan, dan juga pembayaran gaji karyawan, biaya internet, biaya karyawan lainnya, dan juga biaya bisa pajak listrik dan sebagainya. Jadi semua hal yang berhubungan dengan biaya operasional dari perusahaan itu sendiri. Kemudian pajak yang dikeluarkan oleh pemilik dari usaha itu juga dimasukkan ke dalam tabel biaya pengeluaran ini, karena si pemilik itu juga dapat mengetahui berapa sih jumlah modal usaha yang memang sudah dikeluarkan untuk membiayai dari yang sudah saya sebutkan tadi, kayak gitu. Nah, kondisi ini itu membuat pemilik usaha itu lebih mudah dalam menetapkan target dan juga strategi agar modal itu bisa bisa kembali. Jadi saat dia menanamkan modal, pastinya dia ingin modal itu cepat kembali ya uangnya. Jadi dengan catatan pengeluaran ini itu kelihatan berapa sih biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dalam periode tertentu seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam catatan keuangan itu ada catatan pemasukan. Nah, ini adalah kebalikan dari pengeluaran. Jadi di dalam buku catatan pemasukan itu sendiri berisi semua pemasukan yang diterima, baik dari investor, kemudian keuntungan penjualan, kemudian piutang yang berhasil dibayar oleh pelanggan, dan juga pemasukan yang lainnya. Jadi pada dasarnya di dalam catatan pemasukan ini isinya adalah semua uang yang masuk ke dalam perusahaan itu. Kemudian yang ketiga itu ada buku kas utama. Nah, sesuai dengan namanya, buku kas utama itu artinya adalah mencatat semua kejadian atau transaksi yang berhubungan dengan uang kas yang memang dipegang oleh biasanya kasir ya, atau seorang bendahara. Jadi di buku kas utama ini isinya adalah pengeluaran dan juga pemasukan yang berhubungan dengan uang kas seperti itu. Kemudian ada yang keempat, buku stok barang. Nah, yang di sini yang dinamakan dengan buku stok barang itu adalah buku yang berisi tentang stok barang yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya yang memiliki buku stok barang adalah di bagian gudang. Nah, lewat buku stok barang ini kita itu dapat mengecek atau kita dapat melihat secara frekuensi ya dari penambahan dan juga pengeluaran barang. Nah, ini berguna untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang terjadi, misalnya ada pencurian barang ataupun ada selisih dan sebagainya yang berhubungan dengan stok barang di perusahaan itu sendiri.
Di dalam buku stok barang ini nanti di sana tuh udah lengkap ya tulisannya, misalnya ada penambahan barang berapa, kemudian keluar berapa, sisanya berapa, seperti itu. Dan itu harus dibuat atau ditulis secara frekuensi. Jadi maksudnya itu buku stok barang itu harus diisi setiap waktu, setiap ada barang baik itu masuk, keluar, ataupun sisanya berapa, seperti itu. Kemudian selanjutnya tuh ada pencatatan inventaris. Nah, yang dimaksud dengan pencatatan inventaris di sini adalah pencatatan yang berisi barang berharga milik perusahaan itu. Maksudnya barang berharga atau inventaris di sini misalnya nih alat-alat kantor seperti komputer, kemudian bisa juga barang-barang inventaris itu meja, kursi kantor, kemudian ada AC atau dan sebagainya yang memang itu adalah inventarisasi dari kantor tersebut. Kenapa ini harus dicatat? Karena ini untuk melihat itu adalah inventaris ini adalah harta dari perusahaan itu. Dia masuk ke dalam komponen kekayaan. Jadi dengan kita mencatat daftar inventaris, kita bisa melihat berapa sih kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang berwujud dalam bentuk inventaris seperti itu. Baik, itu tadi adalah penjelasan untuk catatan keuangan. Kemudian ada yang keenam, ada buku laba rugi. Nah, yang keenam ini, buku laba rugi sesuai dengan namanya, berarti isinya adalah buku yang berisi catatan keuangan yang nantinya akan terlihat berapa sih laba yang diperoleh di akhir periode. Yang dicatat di dalam buku laba rugi itu apa saja? Jadi yang dicatat adalah jumlah pendapatan, kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang terjadi di dalam satu periode tersebut, kemudian akan dilihat saldo akhirnya apakah dia biaya itu lebih besar dibandingkan pendapatan atau sebaliknya. Jadi kalau biayanya lebih besar berarti perusahaan itu mengalami kerugian. Sedangkan sebaliknya, jika pendapatannya lebih besar, berarti perusahaan mengalami keuntungan, seperti itu. Baik, itu tadi adalah beberapa contoh dari catatan keuangan. Kemudian akan saya lanjutkan ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri pengertiannya adalah laporan yang dibuat setiap akhir periode akuntansi. Biasanya dibuat di kantor atau perusahaan skala besar dan juga menengah. Ini skalanya lebih besar ya tingkatannya. Biasanya kalau laporan keuangan ini itu dibuat oleh perusahaan besar dan juga menengah karena dia itu harus melaporkan dari laporan keuangannya ini tuh kepada publik atau umum. Kemudian laporan keuangan ini juga dibuat atau berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dibandingkan dengan laporan catatan keuangan, laporan keuangan ini itu penyusunannya lebih sedikit ribet, maksudnya sedikit rumit, karena kita tuh harus menghitung satu persatu dari komponen-komponen yang ada di perusahaan itu sendiri. Oke, kemudian laporan keuangan ini itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, laporan keuangan itu meliputi laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, laporan laba rugi itu artinya adalah sebuah laporan yang menunjukkan adanya pendapatan dan juga biaya di dalam satu periode akuntansi. Nah, di sana nanti kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian. Kenapa laporan ini harus dibuat? Karena laporan laba rugi ini berfungsi untuk melihat apakah target laba ataupun untuk melihat efektivitas dari jalannya keuangan di perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya nih perusahaan itu laba, berarti target laba yang sudah ditetapkan sebelumnya itu tercapai. Dan juga bisa dilihat labanya itu berapa. Misalnya targetnya 100%, ternyata yang terjadi di dalam satu periode itu bisa dilihat misalnya 100% atau kurang dari 100%, berarti pihak manajemen harus meningkatkan lagi kualitas atau kuantitas yang harus diperbaiki ketika bekerja, seperti itu.
Kemudian di dalam laporan keuangan itu sendiri, selanjutnya ada yang dinamakan dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini sendiri itu adalah berisi laporan yang isinya adalah tentang jumlah modal yang ada di perusahaan tersebut. Nah, nantinya di dalam laporan perubahan modal ini kita bisa melihat berapa sih modal awal yang ditanam ketika periode dari laporan itu dimulai. Kemudian ada pengurangnya di sana nanti yang dinamakan dengan prive. Setelah dikurangkan dengan prive, kita bisa melihat di sana nanti ada modal akhir. Jadi kita bisa melihat apakah modal yang ditanamkan di awal dari periode itu bertambah atau berkurang seiring dengan berjalannya waktu, seperti itu. Kemudian laporan perubahan modal ini mengapa harus dibuat? Ini biasanya dibuat berdasarkan kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Biasanya pihak-pihak investor yang menanam saham di dalam perusahaan itu ingin melihat apakah modal yang ia tanamkan itu sudah naik atau belum, seperti itu. Jadi ini tetap harus dibuat. Namun kembali lagi ke perusahaan masing-masing, laporan perubahan modal ini bisa di skip ya, atau bisa tidak dibuat. Jadi bergantung kembali kepada kebijakan di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga itu ada laporan neraca. Di dalam laporan neraca ini sendiri kita bisa melihat di sana itu ada penjabaran dari baik itu aktiva dari perusahaan, utang, dan juga modal dari perusahaan itu sendiri. Nah, nantinya di dalam laporan neraca itu kita bisa melihat berapa sih aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian apa saja sih kekayaannya. Berikutnya hutang. Nah, di sana nanti ada hutang yang memang dimiliki oleh perusahaan itu berapa jumlahnya, itu ada di sana nanti. Kemudian kita bisa melihat modal akhir dari usaha tersebut. Jadi nanti kita bisa membandingkannya. Nah, di dalam laporan neraca ini gunanya adalah untuk melihat keseimbangan di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi antara kekayaan, hutang, dan juga modal ini tuh balance. Nanti jumlahnya adalah sama. Sehingga ketika usaha itu berjalan kembali, maka bisa dilihat lagi untuk penambahan baik itu pendapatan, kemudian hutang, dan juga modalnya. Jadi yang ada di komponen laporan neraca ini adalah akun-akun yang memang belum yang tidak ada di dalam laporan laba rugi dan juga perubahan modal. Nanti akan kita tulis di dalam laporan neraca ini. Kemudian di sini tuh ada yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, sesuai dengan namanya, laporan arus kas berarti berisi laporan yang menunjukkan adanya aliran uang kas di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi nanti ada pemasukan dan juga pengeluarannya. Nah, arus kas ini digunakan untuk apa saja? Di sana nanti tertera arus kas itu ada 3 komponen. Pertama bisa kita lihat, yaitu ada aliran kas untuk kegiatan operasional. Kemudian ada aliran kas untuk kegiatan pendanaan. Kemudian ada aliran kas untuk kegiatan investasi. Nah, nanti kita bisa melihat semuanya itu ada di dalam laporan arus kas itu sendiri. Nah, keempat laporan ini sama pentingnya ya di dalam sebuah perusahaan. Dan pembuatannya pun bergantung kepada kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mempelajari baik itu catatan keuangan dan juga laporan keuangan, kesimpulannya adalah pentingnya pencatatan keuangan yang termasuk tugas dari administrasi ya, itu juga merupakan hal yang penting. Jadi agar perusahaan itu dapat menyusun pencatatan keuangannya dengan baik. Tentunya baik itu catatan keuangan maupun laporan keuangan, keduanya itu harus disusun berdasarkan dari kebijakan dari perusahaan. Kemudian kita tuh wajib teliti dalam mengerjakannya. Dan keduanya ini itu dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen, seperti itu.
Nah, itu tadi adalah perbedaan dari catatan keuangan dan juga laporan keuangan. Catatan keuangan biasanya digunakan oleh skala kecil dan juga menengah atau para pebisnis. Kemudian sedangkan laporan keuangan itu dibuat oleh perusahaan yang memang skala menengah sampai dengan besar. Sehingga kita bisa membandingkannya, pembuatannya pun berbeda. Kalau catatan keuangan itu hanya simpel saja, kemudian sedangkan laporan keuangan itu lebih rumit seperti itu. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari perbedaan catatan keuangan dan juga laporan keuangan.